Di masa yang tersebarnya kebodohan, ini penting kukuh agar kita tidak langsung mengeluarkan ini kafir, ini mubtadi', ini itu. Jangan. Karena hukum tentang kafir atau orang ahli bid'ah atau orang fasik, ini hukum milik Allah. Ini hukum milik Allah saja, tidak milik kita. Karena hak ada kedua hak. Hak Allah dan ada hak manusia. Kapan engkau bisa membalas sesuai dengan perbuatan orang membunuh engkau? Harus ada qisas, betul? Orang merusak tanah engkau, harus hakim merusak tanahnya. Karena ini hak engkau, bisa engkau memaafkan dia, sudah tidak merusakkan tangannya. Orang menambil harta engkau, harus menambil harta seperti yang diambil oleh beliau. Ini hak engkau sejati. Tapi jika hak Allah seperti hukum takfir, hukum tabdi', hukum tafsiq, hukum-hukum syar'i, ini hak Allah sejati. Tidak boleh sama sekali engkau membalas. Jika ada orang mentakfirkan engkau, tidak boleh engkau membalas beliau, engkau menakfirkan beliau. Tidak boleh. Jika ada orang melaknat beliau, tidak boleh engkau membalas beliau dan melaknat beliau. Tidak boleh. Kerana laknat, tabdi', takfir, ini hak Allah sejati. Faham ikhwani? Lalu yang pertama, akal. Penhalanan, gila. Syarat yang kedua, baligh. Penhalanan, belum baligh, anak kecil. Yang ketiga, berilmu. Jika dia bodoh, ini namanya apa? Halangan. Yang keempat, ta'wil. Dan ini besar sekali. Besar sekali. Oleh kerana itu ahli sunnah tidak mentakfirkan orang Asy'ariyah, orang Maturidiyah. Dan mereka berkata, barang siapa berkata Allah tidak di atas arsy, ini kafir. Tapi jika orang tertentu, mereka tidak bisa menjatuhkan ini. Kenapa? Kerana mereka ahli ta'wil. Ada ta'wil. Ta'wil ini salah satu penhalalan, tidak boleh menjatuhkan hukum atas orang tertentu. Faham ikhwani? Lalu ta'wil ini besar sekali. Ini semuanya apa? Allah menjaga kita untuk tidak jatuh ke dalam masalah ini. Kerana kata Nabi SAW, man la'ana mu'minan fawaqa qatlih. Dalam hadis Sahih Bukhari, barang siapa yang melaknat mukmin seperti yang membunuhnya. Wa man idda'a fihi syai'an fahuwa kaqatlih. Dan barang siapa menuduh orang mukmin, dia seperti membunuhnya. Ada tuduhan kufur, bid'ah, dan dia tidak sejati, tidak sebenarnya begini, maka ini seperti orang membunuh saudaranya. Ini hukum Nabi SAW. Lalu syariat membuat banyak batasan, banyak supaya menjaga kita, mencegah kita dari perbuatan tersebut. Ta'wil ikhwani. Yang syarat yang berikutnya harus sengaja. Mungkin dia bersalah. Orang di malam salat. Kemudian di pagi hari ternyata ada berhala di hadapannya langsung. Jika orang takfir melihatnya, engkau kafir. Oh, dia tidak sengaja, dia tidak melihat ada berhala di hadapnya. Bahkan Umar bin Khattab melihat Anas bin Malik salat di hadapan kuburan. Kata Umar, dan masih Anas salat, ya Anas al-qabru, ya Anas al-qabru. Wasbadalah dari kuburan, yakni menghindari menghadap kuburan. Tidak berkata engkau kafir wahai Anas kerana engkau sujud di hadapan kuburan. Sujud di hadapan kuburan ini Islam atau kufur? Kufur. Berbuatannya kufur, tapi berlakunya tidak jadi kafir. Kecuali kita harus melewati terminal tersebut. Oke ikhwani? Harus dia sengaja, tidak bersalah. Harus dia ingat, tidak lupa. Boleh jadi dia lupa hukumnya, lalu tidak bisa kita menjatuhkan hukum atasnya. Kerana ada penghalangan, yaitu berubah. Ini namanya syarat-syarat dan penghalangan. Ini terminal antara berbuatan dan berlakunya. Ini manhaj al-sunnah wal jamaah. Jika fitnah khawarij, mereka tidak membedakan antara berbuatan dan berlakunya. Ini satu. Jika seorang melakukan salah satu kufur atau syirik atau bid'ah, langsung mereka menjatuhkan hukum atasnya tanpa mereka melewati terminal tersebut, yaitu
yang dikenal oleh ahli ilm harus terpenuhnya syarat-syaratnya dan adanya penghalangan. Jika tidak, maka ini sifat orang khawarij wal iyadu billah.